Halo semuanya, balik lagi di Elinora Channel. Di video kali ini aku mau share tips lagi. Tips di sini adalah untuk menyimpan sayuran hijau, yaitu sawi hijau dan kangkung. Sayuran ini, apalagi kangkung, kalau misalnya disimpan tidak baik dan benar dan penanganannya kurang tepat, ini akan mudah layu besoknya, bahkan nantinya malah jadi mubazir gitu, nggak kepake. Cocok banget buat ibu rumah tangga, apalagi yang bekerja, yang belanjanya cuma seminggu sekali ya kayak aku gini. Jadi mari kita mulai. Pertama, siapkan dulu alat-alatnya selain bahan yang tadi, yaitu pertama adalah wadah seperti ini atau kontainer-kontainer yang ada di rumah saja yang ada tutupnya. Kemudian kedua adalah kertas. Kertas yang aku pakai ini adalah kertas bekas, jadi bisa dimanfaatkan seperti bekas hasil print yang gagal ataupun yang lainnya. Jadi ini bisa dipakai. Kalau panjang seperti ini tinggal dilipat saja sesuai dengan bentuk wadahnya, kemudian disimpan di atasnya. Selain pakai kertas, bisa juga menggunakan tisu, cuman kan boros ya sayang, apalagi yang baru, mending pakai yang ada di rumah yang kertas-kertas bekas saja. Masuk ke penanganannya, pertama kita potong dulu bagian batang bawahnya ke akar, jadi yang bagian agak kerasnya. Bisa dilihat di sini. Jadi aku biasanya motong itu dari bagian atas nanti menuju ke bawah, biasanya karena lebih besar si diameternya aku belah dulu baru dipotong. Atau punya cara lain juga boleh sih, itu lebih ke preference saja. Tanpa dicuci ya, jadi nanti tinggal dipotong-potong saja. Nanti aja dicucinya ketika mau masak. Di sini tinggal dipotong kecil-kecil aja sampai semuanya beres dan nanti bisa dilihat seperti apa nih prosesnya. Dalam memilih bahan juga, bahan kangkungnya itu harus diperhatikan. Pilihlah kangkung yang masih muda, aku selalu pilih yang seperti itu karena memang biar nanti dimasak itu tidak alot dan warnanya pun akan tetap cantik karena dimasaknya pun tidak lama. Nah, untuk cara cek kangkungnya itu muda atau tidak, biasanya aku bisa lihatnya itu dari warna daunnya. Warna daunnya itu tidak begitu tua. Dan aku biasanya tekan aja di batangnya gitu. Kalau batangnya keras ya udah aku nggak akan beli. Kan gak enak ya ketika masak yang kangkungnya tua, udah gitu nanti pasti proses memasaknya akan lebih lama, warnanya jelek, dan nanti pas dimakan juga gak enak, keras. Kemudian lakukan sampai selesai ya, sampai habis semuanya. Oh ya, aku belum bilang, kalau ini tuh memang dengan kita menyimpan yang baik dan benar, kita bisa lebih lama simpan di kulkas. Bisa sampai seminggu, cuman aku biasanya untuk sayuran hijau seperti ini paling 2-3 hari, kemudian aku baru masak. Dan kondisinya itu akan tetap seperti itu, jadi tetap bagus. Paling 1-2 yang warnanya jadi kuning tinggal dibuang saja. Pokoknya jadi hemat banget, yang biasanya itu kalau beli hari ini besoknya langsung layu, gak bisa dipakai, ini bisa tahan lama. Bisa menghemat budget juga kan, ibu rumah tangga pasti suka banget ini. Untuk rincian tips-tipsnya agar bisa dibaca lagi, aku nanti akan share di description box. Jangan lupa dicek ya. Setelah semuanya sudah terpotong, ini kita rapihkan agar muat dan langsung ditutup saja. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang kedua, tipsnya adalah untuk sayuran sawi. Jadi penanganannya tidak seringkih kangkung sih, jadi bisa disimpan di suhu ruangan, di luar kulkas juga bisa, cuman kalau kelamaan nantinya akan letoy, lemes gitu. Tapi kalau misalkan disimpan lagi kayak yang tadi, itu akan lebih segar di dalam kulkas dan tidak ada yang berubah. Masuk ke penanganannya, pertama kita sortir dulu sawi-sawi yang sudah jelek, yang lembaran-lembarannya sudah sobek-sobek atau misalnya sudah jelek banget. Boleh dibuang atau misalkan bisa dipakai lagi kalau misalnya masih lumayan bisa dipakai. Setelah itu kita potong 1-2 cm bagian bawahnya atau bagian bonggolnya. Dan setelah itu tinggal dibagi 2 saja, dipotong tengah-tengahnya sawi tersebut. Dan langsung simpan di kontainernya, sesimpel itu. Kenapa aku cuma potong 2? Karena ini kan biasanya aku pakai buat lalap, kalau enggak buat tumisan sama yang lain-lainnya. Kalau misalnya sudah dipotong kecil-kecil, ketika aku mau pakai lalap kan gak mungkin lalapnya kecil-kecil. Tapi kalau sudah dipotong 2 gini, mau dipotong kecil-kecil, mau lembaran seperti ini juga bisa. Setelah itu kita tutup dan simpan di lemari pendingin. Ini usia simpannya jauh lebih lama dibanding kangkung ya, bisa sampai 2 minggu. Cukup sekian ya video tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video tips lainnya, bye-bye.